lihat ke mana? Sini. Oh ya udah. Nggak bisa lihat kamera. Halo Sobat Hijau semuanya, apa kabar? Balik lagi bareng saya Nusantari. Nah, kali ini di Ngopi Sore kita kedatangan teman-temanku juga. Halo, ada Mbak Alda, ada Mas Imam. Nah, kenapa ada teman-temanku juga di sini? Kita mau bahas tentang kegiatan-kegiatan kita kalau di lapangan. Nah, kebetulan subdit kita penyiapan kawasan perhutanan sosial itu lebih banyak bekerjanya di lapangan. Nah, terutama kerja di lapangan ini butuh tenaga, pikiran, dan juga kekuatan kaki. Nah, kenapa bisa harus ada kekuatan kaki? Di sini aku pengen dengar cerita-cerita dari Mbak Alda sama Mas Imam. Nah, kayaknya enaknya Mbak Alda dulu kali ya. Kita cerita coba. Mbak Alda, kegiatannya selama ini ke lapangan kemana aja sih biasanya? Yang udah dilakuin? Kalau ke lapangan sih ya seperti biasanya, Mbak. Gimana kita ke lapangan dan teman-teman lain ke lapangan biasanya? Ya lihat ketemu warga, ketemu masyarakat, biasanya gitu. Nah, di mana aja tuh kira-kira yang paling inget daerah mana tuh kira? Banyak sih, ada di Sumbar. Kalau ke Sumbar itu pergi ke daerah yang benar-benar nggak ada sinyalnya. Wah, Jalannya juga jauh dan kebetulan waktu itu juga cuman wanita sendiri dari 17 orang laki-laki, luar bapak-bapak biasa, dinas dan lain-lain. Terus juga ada di Halmahera Barat itu nyebrang ke desa itu, jadi hanya bisa pakai bukan speed sih, apa ya namanya, perahu ya? perahu kayu gitu. Perahu kayu gitu, cuman bisa pakai itu, nggak bisa darat, nggak bisa apapun, cuman bisa lewat laut. Aksesnya laut Ya ya. benar, jadi pulangnya waktu itu hujan, Mbak, kebetulan. Wah, itu yang di Halmahera Barat. Iya, di Halmahera Barat. Kebetulan waktu itu hujan. Terus juga lewat laut ya, udah sore juga waktu itu, nggak pakai pelampung juga ya. Itu asik sih, cuman ya mengerikan. Nah, Mas Imam nih, Mbak Alda perempuan sendiri, pernah nggak sih ngerasain vertek ke lapangan tapi laki-laki sendiri? Kayaknya jarang ya. Belum ya, pasti ada rame-rame bareng apa namanya teman-teman daerah ya, terutama BPSKL di wilayah tersebut ya. Nah, kalau Mas Imam nih, ada nggak sih cerita seru atau perjalanannya jauh juga kayak Mbak Alda tadi ceritakan yang daerahnya pelosok segala macam, itu daerah mana kira-kira yang bisa diceritain ke teman-teman? Kalau aku hampir rata-rata Mbak, semua sama ya apa yang diceritain Mbak Alda. Terus kebetulan lebih banyak di Jawa. Jawa. Nah ini kebetulan buat baru kemarin ini, minggu kemarin tanggal bulan Juni ya. Juni atau Mei ya? Mei ya? akhir. Mei akhir. Oh, 26 sampai 31 ke Kalteng. Masih agak ini ya. Gosong-gosong gitu. Masih agak gosong. Nah, kalau gosong-gosong gini ngapain sih Mas di lapangan tuh? Di lapangan ngecek lahan yang diusulkan sama masyarakat. Kita lihat nih bener nggak mereka itu garap di situ nggak sih? Apa sih yang dikerjain sama mereka gitu loh? Bisa bertani atau apa gitu kan? Oh, kita ke lapangannya langsung, ke tempat yang mereka garap langsung. Iya. Nah, biasanya bareng-bareng sama teman-teman daerah atau cuman kita aja yang dari pusat Jakarta? Biasanya dibagi dua. Jadi ada yang verifikasi di subjeknya, orang-orangnya kita cek KTP NIK untuk mempercepat waktu ya. Terus ada juga yang ke lapangan gitu loh. Jadi waktunya bisa cepet gitu. Nah, kalau tadi Mas Imam bilang daerahnya pelosok-pelosok semua, nggak ada sinyal kah? Atau daerahnya berapa jam kira-kira dari bandara atau gimana? Biar teman-teman ada gambaran. Ternyata gitu. Kalau kemarin kebetulan pengalaman terakhir di Kalteng itu dari Palangkaraya ke desa itu sekitar 4 jam. Nah, ada lanjut lagi tuh Mbak ke kecamatan Saljuna, namanya kecamatan Mendawai. Itu aksesnya cuma lewat sungai. Wah. Perjalanan maksudnya sekitar 5 jam itu. Harus lewat sungai. Wow, itu Pakai jauh kelotok banget gitu. Itu. Pakai kelotok. Kelotok tuh kayak Apa sih? perahu kayu ya? Iya gitu lah. Pakai kelotok 5 jam. Bayangin teman-teman, kawan-kawan kita yang verifikasi ke lapangan ini
posisinya dari bandara sampai ke lokasi itu bisa macam-macam pakai transportasinya ya. Iya. Iya. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, Pakai laut. semua. Pakai semua. Itu kayak permainan anak-anak. Udara, darat, laut, udara, darat, laut. Tahu nggak? Pernah nggak? Iya, iya. Mungkin Sobat Hijau juga tahu tuh kayaknya permainan-permainan itu. Kita nyobain semua ya? Oke. Aku pengen nanya lagi ke Mbak Alda nih. Mbak Alda tadi ngejelasin kalau naik perahu juga sama Iya. modelnya ya. Aksesnya cuma bisa dari laut. Itu bisa ceritain nggak Mbak? Hujan, pasti gelombangnya juga tinggi. Nah gimana tuh Mbak? Ya gimana ya Mbak ya, posisinya juga hari itu hanya bisanya cuman hari itu dan nggak bisa nginep juga di situ. Itu juga daerah yang mayoritasnya juga nonis ya, berbagai macam lah yang dirasakan ketika ke situ gitu, dan mengharuskan kami harus pulang. Jadi kami pagi ke sana, pulang sore itu harus pulang ke tempat penginapan, ngelewatin laut. Ya rasanya ya hanya berdoa ya di jalan, hanya berdoa di jalan, semoga selamat. Ya alhamdulillah selamat sih. Kan Nggak hujan, ada apa-apa. pakaiannya apa nih? Nggak ada, cuman pakai jas hujan karena bawa laptop ya, cuma pakai jas hujan, nggak ada pakai pelampung, nggak ada pakai apa-apa. Dan air laut itu rasanya udah sama itu sama kita, tapi ya Gelombangnya tinggi iya ya? tinggi waktu itu, hujan juga. Ya kami cuma bisa berdoa di jalan, alhamdulillah selamat sih. Selamat, tapi konten aman. Aman juga, itu nomor satu. Jadi salah satu penyemangat kita kalau di lapangan itu adalah ayo kita buat konten. Iya, Ya kan? karena Konten itu kegiatan. pengalamannya jarang ya. Benar, kemungkinan besar kita bisa satu kali doang kita ke sana ya. Iya, Selama benar. kita kerja di Iya. kita di kementerian ini ya. Terus tadi pengen tahu karena Mbak Alda ini pas di perahu itu pakai tas, bawa laptop ke lapangan. Walaupun akses transportasinya macam-macam. Itu bawa laptop tuh fungsinya apa sih ke lapangan, kan susah sebenarnya. Jadi ketika kita vertek itu kita harus mendata kan, yang seperti dibilang sama Simam tadi, ada data Nikaka itu menyatakan kalau bahwa masyarakat di situ memang menggarap di daerah areal perhutanan sosial yang mau diajukan. Jadi kita bawa itu ke TPK, bawa laptop untuk ngedata semua apa benar atau enggak. Nama, KTP, KK Iya, gitu. benar. Fungsinya untuk Ya mendeteksi mereka benar warga sana. Jadi kita nggak salah untuk ngasih persetujuan untuk warga sana. berarti benar-benar langsung fokus perhutanan sosial ditujukan untuk masyarakat setempat. Iya benar. Menggarap tempat tersebut. Jadi benar-benar tepat sasaran Iya ya. benar. Luar Jadi nggak biasa. salah orang. Makanya kita sampai datang-datang jauh-jauh, perjalanan 5 benar. jam, naik klotok, naik perahu laut, luar biasa. Terus Mbak, kalau misalkan setelah objek-subjek udah nih, cek lapangan tadi, Mas Imam sama Mbak Alda cek lapangan, objek-subjek udah, terus selanjutnya pas selesai penginapan apalagi sebenarnya prosesnya tuh? Ya kita bikin itu berita acara kan, berita acara Vertek namanya. Nah itu kita tuangkan semua apa yang kita dapat di lapangan, masyarakatnya, arealnya, semua kita tuangkan di situ. Ada konflik atau enggak, semua di situ untuk bahan kita bawa ke Jakarta. Luar Kalau biasa. memang nggak ada masalah, nggak ada konflik ya jadilah itu drafting SK. Jadi SK perhutanan sosial sesuai dengan skemanya masing-masing ya. Ada hutan desa, hutan kemasyarakatan. Iya, benar. Luar biasa. Nah, teman Sobat Hijau semua, kita sudah tahu pengalaman-pengalaman dari Mbak Alda dan Mas Imam. Jadi verifikasi teknis itu untuk pengecekan, karena mereka mengusulkan atau kelompok mengusulkan perhutanan sosial dengan skema-skema tersebut. Kita cek ke lapangan, cek subjek, objek. Setelah semuanya clear, dituangkan dalam berita acara. Iya, benar. Baru proses selanjutnya itu adalah pembuatan SK perhutanan sosial. Wah, luar biasa sekali cerita-cerita serunya ini. Mungkin nanti bakalan jadi podcast-podcast lanjutan nih untuk cerita-cerita teman-teman di lapangan. Tapi sebelum berakhir ini, ada nggak sih kesan-pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman Sobat Hijau tentang kegiatan kita atau pekerjaan kita di lapangan? Kesan-kesannya? Ada nggak ya kira-kira? Atau mau nyampein semoga perhutanan sosialnya bisa makin berkembang dengan tujuannya udah terfokus di masyarakat petaninya, atau apa yang pengen disampaikan sebenarnya? Palingan sih untuk teman-teman yang sering ke lapangan tetap semangat walaupun kadang ya hujan ya, Hujan badai, angin topan, enggak sih. Ya gitu, tetap semangat walaupun ya taruhannya kadang mungkin nyawa ya. Iya Ya, ya, bisa betul. dibilang taruhannya nyawa. Ya Ya karena tetap semangat.
untuk masyarakat. Untuk masyarakat dan teman-teman di lapangan BPSKL, pendamping ya terutama. Benar. Tingkat Oke, tapak. terima kasih banyak atas bincang-bincangnya kali ini, sama-sama, teman-teman Mbak. Sobat Hijau. Cukup sekian dari kita bertiga. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman juga semakin semangat di lapangan sesuai tadi cerita Mbak Alda dan saran-saran Mbak Alda dari saya. Cukup ya Cukup, Mbak. cerita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Makasih ya. Makasih ya.